Sekarang kita siap untuk menjawab dua pertanyaan yang sudah kita ajukan sebelumnya dengan menggunakan persamaan ini dan persamaan ini. Ingat bahwa pertanyaan pertama yang kita ajukan adalah bagaimana cara mendeskripsikan tekanan pada suatu titik, bukan pada suatu luas permukaan. Kemudian pertanyaan kedua adalah apakah tekanan pada suatu titik pada sebuah permukaan dipengaruhi oleh orientasi permukaan tersebut. Untuk mengetahui tekanan pada sebuah titik di dalam fluida, seperti tekanan pada titik yang berada di dalam elemen fluida ini, kita dapat menjadikan delta X, delta Y, dan delta Z dari elemen ini menjadi sekecil mungkin. Dengan begitu, kita dapat mengasumsikan elemen ini sebagai sebuah titik. Dalam bahasa matematika, kita perlu mengambil limit delta X, delta Y, dan delta Z mendekati 0. Dengan mengambil limit delta X, delta Y, dan delta Z mendekati 0 dari persamaan ini, maka persamaan ini menjadi Px dikurang Ps sama dengan ketika delta X mendekati 0, maka ruas kanan ini tentu menjadi 0, sehingga Px sama dengan Ps. Kemudian dengan mengambil limit delta X, delta Y, dan delta Z mendekati 0 dari persamaan ini, maka diperoleh PY dikurang PS sama dengan ketika delta Y mendekati 0, maka ruas kanan ini juga menjadi 0, sehingga PY sama dengan PS. Karena PS juga sama dengan PX, maka persamaan ini juga dapat kita tulis menjadi PY sama dengan PS, dan ini juga sama dengan PX. Dan ingat, persamaan ini kita peroleh ketika kita mengambil limit delta X, delta Y, dan delta Z mendekati 0. Artinya, ketiga tekanan ini adalah tekanan pada sebuah titik dari arah yang berbeda-beda, di mana PY adalah tekanan dari bawah, kemudian PS adalah tekanan pada sisi miring, kemudian PX adalah tekanan dari sisi kiri. Karena ketiganya bernilai sama, dan karena persamaan ini kita peroleh untuk sembarang nilai θ, kita bisa menyimpulkan bahwa tekanan pada suatu titik pada sebuah permukaan itu tidak dipengaruhi oleh orientasi permukaan tersebut. Dengan kata lain, tekanan pada suatu titik adalah sama dari arah manapun. Dengan demikian, kita sudah menjawab pertanyaan kedua. Dan ingat, hal ini berlaku kalau titik pada elemen fluida ini tidak memiliki kecepatan dan percepatan relatif terhadap elemen fluida yang ada di sekelilingnya.